Shalom, selamat Advent dan selamat pagi kepada seluruh sahabat GKPS TV dimanapun berada yang mengasihi Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengar dan menerima sabda Allah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Allah kami yang maha baik, Sang Gembala kehidupan, yang melayakkan kami untuk menerima segenap sabdamu, yang adalah roti kehidupan bagi kami. Tuntunlah kami ya Allah Roh Kudus, untuk mempercayai sabdamu dan melakukannya dalam hidup kami pada waktu yang masih Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah yang tertulis di kitab Zakaria pasal 9 ayat yang 9. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorak, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Apa yang baru kita dengar ini bukan nats yang asing, karena ketika setiap Minggu Palma kita merayakan ketika Yesus memasuki Yerusalem, inilah yang menjadi nats di mana Yesus disambut sebagai raja ketika memasuki kota Yerusalem dengan teriakan Hosana, Hosana. Apa yang baru kita dengar bersama pada pagi hari ini adalah firman yang dinubuatkan oleh Zakaria lebih kurang 500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nubuatan ini merujuk kepada kedatangan Sang Mesias yang dinantikan untuk membawa keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Dan sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa nubuatan ini sudah tergenapi. Dan seluruh nubuatan para nabi sudah tergenapi dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, dan renungan buat kita, evaluasi bagi kita adalah, apakah ibu bapa, para sahabat GKPS TV memiliki rasa sukacita yang begitu akbar ketika mengetahui bahwa Sang Raja itu datang kepadamu? Sebagai orang Kristen, kita adalah orang yang mengakui bahwa Yesus itulah yang menjadi Mesias dunia. Mengapa ini penting? Karena bangsa Yahudi secara khusus tidak mengakui bahwa Yesus sebagai Mesias. Karena ekspektasi gambaran mereka tentang seorang Mesias bukan seperti yang digambarkan oleh nubuatan para nabi, dan bukan seperti kehidupan dan gaya hidup dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya. Walaupun sebagai orang Yahudi mereka merindukan kedatangan Mesias, mengharapkan juru selamat, juru selamat yang akan menyelamatkan mereka, memimpin dan membebaskan mereka menuju kemenangan militer atas penjajahan Romawi. Tetapi mereka tidak sedang mencari juru selamat yang hina, yang menunggang seekor keledai seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang juru selamat itu, Mesias itu adalah seseorang yang menderita, adalah seseorang yang mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi orang berdosa, apalagi sampai mati disalib. Mereka begitu terfokus kepada janji raja,
yang membebaskan mereka dari penindasan duniawi. Sehingga mereka gagal melihat bahwa Tuhan pertama-tama, Mesias, kehadiran Mesias itu adalah membebaskan manusia dari penindasan spiritual. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk menyambut Yesus sebagai Raja dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai, dengan suara yang nyaring, kita perlu memahami lebih dahulu dengan benar siapa Dia. Siapa Yesus itu? Karena Yesus Kristus adalah Raja dan Dia datang kepada kita. Itu berarti sebagai Raja, Dialah Tuan yang memerintah hidup kita. Itu berarti kita harus tunduk kepadanya. Tunduk dengan bersuka cita. Intinya adalah Yesus sebagai Mesias. Dan kita perlu menanggapi keberadaan Yesus sebagai Raja yang datang. Seharusnya kita bergembira dan bersorak-sorai. Mungkin saudara-saudara akan berkata, bagaimana mungkin saya dapat bersuka cita ketika ada begitu banyak masalah, ketika ada begitu banyak penderitaan, ketika sakit belum sembuh, ketika apa yang saya inginkan sepertinya tidak terjadi. Bagaimana mungkin saya bisa bersorak-sorai dengan nyaring, bersuka cita? Kedatangan Yesus akan menyenangkan. Jawabannya adalah sama. Kita bersuka cita karena iman kita kepada Sang Raja yang akan datang itu. Kita bersuka cita karena apa yang sudah dilakukan oleh Sang Raja itu, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa yang mematikan dan menghancurkan kita. Karena itu, saya bertanya pada saat ini, kalau sebentar kita akan merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus, bolehkah saya bertanya, bagaimana sukacitamu di dalam Yesus? Apakah engkau bersyukur dan bersukacita menyambut kedatangan Sang Raja itu yang datang kepadamu? Ia adil jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dia Sang Raja itu datang kepadamu. Dia datang kepada kita, menawarkan perdamaian. Dan inilah sumber sukacita kita. Tanggapan kita terhadap Yesus yang akan datang itu, angkatlah kepalamu, bersorak-sorailah, dan bersukacitalah, karena Sang Raja itu mendatangi dirimu. Berilah hidupmu untuk menaati dan menyenangkan Sang Raja itu. Selamat Advent dan selamat menyambut Natal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Engkau telah datang kepada kami. Engkau datang membawa perdamaian. Engkau datang membawa pembebasan, keselamatan dari seluruh ikatan dan pasukan dosa yang memerdekakan kami. Untuk kami boleh bersorak-sorai, untuk kami boleh mengangkat kepala kami, untuk memuji memuliakan Engkau dalam ketaatan, di dalam persekutuan, di dalam melakukan kehendak-Mu pada waktu kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan
perayaan-perayaan Natal yang sudah, sedang, dan akan kami ikuti, menorehkan pengalaman untuk kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami kepadamu. Karena hanya dengan demikian Bapa, kami boleh bersuka cita bersorak-sorai di dalam kehidupan ini. Apapun tantangan, pergumulan, penderitaan yang kami hadapi. Terpujilah Engkau Sang Mesias, Raja yang telah mendatangi kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.